Halo semuanya, Hai semuanya, selamat datang di podcast Dongeng Modern. dalam episode Kamis Malam. Di episode kali ini kita bakal cerita tentang pengalaman dari Izar yang Izar alamin berapa tahun lalu, Zar? Sekitar kurang lebih 10 tahun lalu ya. Udah cukup 10 lama tahun sih lalu. ya. Oke, bisa dimulai? Halo semuanya, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue sekitar kurang lebih 10 tahun lalu ya. Di tahun 2010, pada saat itu gue sama keluarga gue ikut bokap gue buat dinas keluar kota di salah satu kabupaten kecil di Pulau Kalimantan. Letaknya itu Oke. di dalam perkebunan kelapa sawit gitu, Ndre. Yang mana itu jaraknya kurang lebih, gue nggak tahu sih jaraknya, cuman kayak kalau kita ke sana gitu waktunya tuh sekitar 3 jam dari Perkiraan bandara ya, sekitar 3 jam dari bandara lah. 2 jam perjalanan aspal gitu, jalan bagus. Oke. Dan 1 jam Iya, perjalanan jalan perkebunan gitu alias tanah merah gitu, Ndre. Dan pas gue sampai di rumah dinas bokap gue yang ada di dalam perkebunan itu gitu, itu tuh bener-bener di tengah kebun gitu. Jadi ada perumahan gitu, ada perumahan di dalam perkebunan sawit gitu. Itu sekitar jam 8 malam ya, jam 8 malam di tengah Ketika lu kebun. sampai? Ketika gue sampai, dan suasana di sana tuh udah bener-bener hening banget, udah sepi banget, udah sepi. Cuman ya masih ada penerangan sedikit-sedikit gitu, Ndre. Oke. Dan keadaan rumah di sana tuh ada orangnya atau? Ada, gue ada tetangga, cuman gue nggak lihat mereka gitu. Cuman karena kan udah malam ya, gue ngeliat lampu rumah mereka nyala aja gitu. Oke. Di hari-hari awal gue di sana tuh semua berjalan baik-baik aja gitu, kayak ya udah kita pindah tinggal gitu. Dan kayak perumahan-perumahan pada umumnya gitu. Gue sama abang gue sering banget waktu itu main di depan teras rumah gitu kan. Jadi rumahnya tuh ada terasnya, terus ada carportnya gitu. Ya kadang kita main Lego, kadang kita main entah mungkin kayak mainan-mainan yang kita bawa dari kota asal gue pada saat itu. Sampai suatu hari gitu kan, gue udah punya habit sama abang gue buat main di depan teras. Gue baru ngeh gitu, ternyata ada sumur di depan serong kanan rumah gue gitu. Jadi ya ada sumur Oke. buat nimba air kayak zaman dulu gitu, Ndre. Ya sampai sekarang sih gue yakin di desa-desa Tahu. masih ada, desa-desa di Pulau Jawa masih banyak yang pakai kayak gini juga pun. Gue tahu itu udah nggak kepake karena itu tuh udah ditutup sampai pakai triplek kayu, dan udah nggak ada alat buat nariknya lagi tuh, buat nimba airnya lagi. Nimba. Udah nggak ada talinya lagi gitu. Jadi udah benar-benar ditutup. Nggak tahu kering sih karena gue nggak ngeliat kan. Cuman yang gue tahu tuh luarannya tuh udah pada berlumut gitu, Ndre. Berlumut-lumut gitu. Oke. Tapi itu sumur tuh adanya di kebun atau? Iya ada di dalam. Iya depan rumah. Depan rumah lu kebun. Jadi rumah gua depannya tuh kan jalan tuh. Nah seberangnya tuh kebun. Nah sumurnya tuh ada di situ gitu. Sumurnya tuh ada di perkebunan itu. Oke. Cuman nggak terlalu, ya. Jadi di depan perkebunan itu loh. Jadi belum masuk gitu. Nah terus setelah gue ada sumur di situ, gue jadi sering banget, Ndre, ngeliat gitu, kayak ada daya tarik sendiri gitu loh. Ada daya tarik sendiri buat nengok ke situ gitu. Jadi kayak mereka kayak seolah-olah manggil gue gitu buat nengok dong gitu.
Kayak Wow. gue jadi namanya anak kecil pada saat itu 10 tahun lalu. Ya gue belum ada pikiran apa-apa, cuman kayak Tapi keluarga lo tahu itu, sadar di situ ada sumur, atau lo doang gue pada nggak tahu saat itu? sih pada saat itu keluarga gue tahu atau enggak gitu. Tapi yang jelas kayaknya abang gue ngeh karena gue di situ posisinya main sama abang gue. Gue lupa ya, gue cerita ke dia ada sumur atau enggak, gue lupa. Setelah gue ngeh ada sumur itu, gue jadi sering banget kan lihat ke situ kan, pengen lihat nengok gitu. Nah sampai pada akhirnya gue kayak biasa dong sama abang gue main di teras rumah gitu kan, sore-sore. Posisinya tuh udah sore banget Andre, kayak matahari tuh udah mulai redup gitu kan, udah mau hampir maghrib, sampai hampir maghrib biasanya sampai sebelum maghrib. Gue pada saat itu lagi main handphone sama abang gue di depan, handphone Cina yang ada kamera VGA-nya pada saat itu. Dan gue saat itu entah iseng atau apa, gue foto-foto sama abang gue di situ di depan rumah, di teras rumah. Di teras rumah gue foto-foto sampai gue bilang sama abang gue, coba mas foto di situ gitu. Jadi abang gue tuh ada di sebelah kiri layar, dan posisi sumur itu ada di dalam frame. Masuk ke dalam frame gue foto, dan posisi sumur itu ada di sebelah kanan layar. Tapi full kelihatan sumurnya? Kelihatan banget. Dia sumur utuh kelihatan banget. Setelah gue sama abang gue ngambil beberapa foto, terus ternyata tuh ada suara semilir azan maghrib, Andre. Ada suara azan maghrib, dan pada saat itu otomatis nyokap gue manggil kita berdua buat masuk ke dalam rumah gitu. Tapi ini lu masih main di teras kan? Masih main di teras. Enggak ke arah dekat sumur sana kan? Enggak, gue di depan teras dengan latar sumur itu foto-fotonya. Udah dipanggil nyokap masuk, and then? Saat gue dipanggil nyokap masuk, otomatis gue sama abang gue, oh iya gitu. Udah gue masuk, jalan sama abang gue, dan gue masuk tuh sambil nge-scroll gitu deh, sambil nge-scroll foto, ngeliat-liat gitu. Lihat hasilnya. Foto pertama, kedua, ketiga, dan tiga itu nggak apa-apa gitu. Sampai pada akhirnya gue nyampe di beberapa foto sebelum akhir, gue ngeliat ada yang berbeda dari foto ini gitu. Karena gue lihat dalam foto itu di dekat sumur ada sosok perempuan yang menurut gue cukup tinggi, berdiri di belakang sumur itu. Menghadap lu? Menghadap ke gue. Gue nggak tahu dia posisinya nunduk atau menghadap ke gue, karena yang gue lihat di foto itu tuh mukanya hitam gitu, Andre. Mukanya hitam banget. Rambutnya panjang. Gue rasa itu dia mukanya agak jelek gitu ya, karena mukanya hitam banget. Gue nggak ngeliat mata dia sama sekali karena bener-bener hitam gitu. Hitam, bukan hitam halus ya, cuman hitam kasar gitu, kayak geradak. Dan gue langsung bilang ke abang gue, mas ini lihat ya, ada cewek mas di foto mas gitu di belakang sumur. Gue bilang, mas gue kaget. Gue langsung diajak buat ngecek lagi, make sure ada nggak beneran. Akhirnya kita pakai kamera handphone gue lagi, kita foto-foto lagi beberapa deh itu. Terus gak ada? Pas kita cek nggak ada. Berarti pas lu keluar lagi setelah itu kejadian, udah gelap dong? Apa belum? Udah lumayan gelap karena sudah azan maghrib pada saat itu. Azan maghrib udah mau selesai sih gue rasa. Setelah kejadian itu, gue jadi minta tolong sama bunda gue terus buat nemenin tidur gue. Padahal gue udah tidur berdua sama abang gue di kamar gitu. Tapi pada saat itu abang lu juga takut? Kayaknya, karena gue nggak, setelah pasca kejadian itu gue nggak pernah
tanya-tanya lagi soal itu gitu ke dia. Oke. Setelah kejadian itu gue mulai ngerasa ada yang gak beres gitu di lingkungan gue. Oke. Karena beberapa hari setelah itu ada tetangga gue, beda 2 rumah dari gue, dia kesurupan. Oh ya? Kesurupan yang bikin suaranya dia tuh bener-bener kayak cewek, melengking banget. Dia perempuan juga, dia mbak-mbak, cuman suaranya berubah jadi melengking banget gitu. Kayak ya Kayak bukan suara kalau dia lah ya. orang-orang nyontohin suara kuntilanak deh. Kayak bukan suara Iya, manusia kayak orang-orang maksudnya. suka nyontohin. Betul. Kayak orang-orang suka nyontohin suara kuntilanak gitu. Itu di jam berapa tuh kesurupannya? Itu pada saat itu malam, Dre, sekitar setelah Isya. Wow. Karena si temennya mbak-mbak itu teriak gitu. Terus yang buat gue sama tetangga-tetangga lain tuh pada berlari ke sana gitu buat bantu nolongin gitu. Jujur pada saat itu gue kepikiran banget kalau bahwa ini tuh relate sama apa yang gue lihat gitu. Iya. Jujur pada saat itu gue berpikir seperti itu. Dan gue takut banget, tapi gue berusaha buat gak takut, buat tenang, buat santai aja gitu. Karena pada saat itu gue udah punya pemikiran, Dre. Semakin gue takut, gue semakin dikejar gitu Betul. sama hal-hal gaib itu. Karena dulu waktu sebelum gue pindah ke sini tuh maksud gue sebelum gue pindah ke Kalimantan tuh, gue sama temen-temen gue yang ada di kota asal gue selalu ngomong, lu kalau misalkan sama setan jangan takut gitu. Kalau lu takut sama setan, lu malah ditakut-takutin beneran gitu. Nah, mulai dari situ gue sering coba buat gak takut gitu. Sampai pada suatu hari, Dre, Iya. di rumah gue itu gue lagi sholat berjamaah kan sama keluarga gue, karena gue di perkebunan saat itu gue jauh dari masjid. Jadi gue punya kebiasaan sama keluarga gue sholat berjamaah bareng-bareng gitu. Oke. Ini jauh hari setelah kesurupan. Beda beberapa hari juga, Andre. Oke. Ini tuh jujur, ini tuh ceritanya nggak jauh-jauhan gitu. Waktunya tuh nggak jauh, cepet banget, tak gitu. Berurut lah ya. Kayak cuman mungkin berurut, kayak cuman dalam 1 bulan sih gue rasa ini. 1 bulan, tentu 1 bulan setengah. Sebelum gue cerita, gue mau jelasin sedikit tentang latar dari tempat gue sholat gitu sama keluarga gue. Jadi gue sholat di ruang TV sama bokap nyokap sama keluarga gue. Gue sholat di ruang TV, dan posisi TV tuh ada di sebelah kanan bokap gue, posisi TV. Oke. Dan di belakang TV tuh ada jendela buat ngadep ke belakang gitu, keluar belakang. Terus posisi sebelah kiri bokap gue itu ada pintu kamar gue, dan di sebelah pintu kamarnya itu ada kalender yang cukup gede dipasang di tembok. Kalender gantung. Posisi gue sebagai makmum tuh, gue di sebelah kanan bokap gue dan abang gue di sebelah kiri. Oke. Sisanya di belakang ya nyokap sama adik gue. Setelah itu, setelah gue selesai sholat sama keluarga gue ngedengar suara-suara gesekan gitu, gesekan benda yang menurut gue tuh suaranya tuh asing buat gue gitu. Oke. Setelah gue dengar beberapa kali dan gue nengok ke sekeliling. Setelah gue lihat ke sekeliling, apa nih yang gesek-gesek menurut gue kan. Dan gue tiba-tiba terpaku sama satu objek, yaitu kalender. Jadi sumber suaranya dari situ? Kalendernya tuh gerak-gerak gitu. Iya, sumber suaranya dari kalender itu. Gerak masih perlahan-lahan banget. Kanan kiri. Gak ada angin tuh? Gue pada situ belum cek, karena masih pelan banget, Andre. Goyangannya tuh masih pelan banget.
Gue coba untuk ngetakut lagi, gue diem, gue merem, gue lanjut doa. Ternyata makin kenceng, dan bokap gue tuh pun sadar. Akhirnya gue sama bokap gue tuh lihat-lihatan, dan pas kita lihat-lihatan, goyangan kalender tuh makin cepet, kayak digerak-gerakin gitu. Akhirnya gue sama keluarga gue tuh sontak berdiri gitu. Ternyata anggota keluarga gue yang lain tuh pada sadar juga, pada ngeh kalau itu kalender tuh bergerak gitu. Terus? Akhirnya gue ngecek keluar, gue ngecek ke lewat jendela yang ada di belakang TV itu. Ternyata tuh nggak ada angin, Dre. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Karena kalau hujan angin pun, kalau angin biasa pun masuk tuh ya semua pasti bakalan kena angin gitu. Karena di sana anginnya tuh bener-bener kenceng kan. Terus? Dan gak lama setelah keluarga gue membubarkan diri dari sholat, gue memutuskan untuk nonton TV pada saat itu. Yang mana posisi TV itu belakangnya adalah jendela untuk ngeliat keluar kan, kayak yang tadi gue jelasin. Jendelanya nggak ditutup hordeng gitu? Nggak ditutup hordeng. Oke. Nggak ditutup hordeng sama sekali. Dan pada saat itu gue kalau nggak salah lagi mau ngambil remote, dan ketika gue duduk lagi buat nonton TV lagi, gue sadar ternyata di balik di jendela itu, di luar itu ada perempuan yang kemarin gue lihat, Andre, di sumur. Gue benar-benar kaget, dan untungnya dia nggak ngadep ke gue, dia ngadep belakang, dia memunggungi gue gitu. Tapi nih keadaan lu sendirian? Gue sendirian. Bokap nyokap gue ya kayak biasa dalam kamar, cuman kamarnya dibuka gitu. Oke. Kamarnya dibuka. Gue kaget. Gue langsung bener-bener shock parah. Itu gue sangat-sangat beruntung karena dia gak menampakkan wajahnya lagi. Karena itu deket banget, Andre. Bener-bener deket gitu loh. Dan jelas karena dia tinggi gitu kan. Gue bener-bener kaget. Untungnya dia gak nengok ke gue gitu. Terus dia diem aja? Dan lama-kelamaan dia tuh berjalan. Dia awalnya diem aja, dan lama-lama dia tuh berjalan menjauh dari gue gitu, Andre. Oke, terus? Dan gue nangis di situ, gue teriak, gue bilang sama bokap gue, sama nyokap gue, itu ada cewek gitu, segala macam. Dan sampai pada akhirnya gue benar-benar takut buat ngapa-ngapain di rumah itu. Tapi dia nggak ngeluarin suara atau apa, Zar? Enggak, dia nggak ngeluarin suara apapun, dia nggak ada kasih isyarat apapun. Dia cuma menampakkan diri terus pergi. Itu yang menurut gue sangat bikin gue takut ya, karena itu dia nggak ada kasih tahu apa-apa. Iya, dan gue pun nggak mau tahu sebetulnya. Iya sih. Sampai pada akhirnya bokap gue akhirnya memutuskan buat ya udah, kita sekarang habis maghrib baca Quran, ngaji gitu. Dan setelah itu berjalan sekitar kurang lebih 2 minggu, rasa takut gue pun mulai menurun. Udah mulai ngerasa baik-baik aja semuanya. Dan gak ada gangguan lagi tuh? Gak ada gangguan lagi, gak ada apapun yang bikin kita orang takut gitu. Oke. Mungkin dia mau kenalan kali, Zar? Bisa jadi. Atau mungkin gue gak ganggu mereka, gue gak tahu. Karena ya pada saat itu gue masih kecil dan gue belum tahu tentang tata krama di suatu tempat ya. Mungkin gue ngeganggu mereka, atau mungkin mereka ingin memberikan tanda gitu ke mereka kalau mereka tuh ada gitu di situ, dengan cara menampakkan diri, terus ngebuat tetangga gue kesurupan, ngegoyang-goyangin kalender. Karena lu pendatang kan di situ. Karena gue pendatang. Mungkin itu aja sih, Indra, cerita dari gue kali ini. Dan karena gue belum ada cerita lagi, karena gue gak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Dan gue gak mau ketemu lagi sama hal-hal kayak gituan. Gue juga enggak sih, gue juga ogah. Karena takut banget jujur. Itu aja mungkin cerita dari gue kali ini. Di episode pertama Kamis malam kita.
Mungkin buat semua teman-teman yang dengar podcast ini, Iya. lu semua bisa kirim cerita-cerita lu. Kalau lu punya cerita dan lu boleh bawain sendiri, atau lu boleh kita bawain ceritanya. Iya. Lu boleh kita bawain. Lu tinggal DM aja di Instagram kita, atau bisa kirim email ke kita. Ya, nanti akan kita taruh di description ya. Makasih buat semuanya yang udah menyempatkan waktunya buat dengerin podcast Dongeng Modern kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ceritanya di luar ekspektasi kalian. Ditunggu aja cerita-cerita selanjutnya, mudah-mudahan lebih seru lagi. Dan ya, Izar ada yang mau ditambahin? Ya, gue cuma pengen ngucapin buat semua pendengar yang udah mau nyempetin waktunya buat denger cerita-cerita dari kita di podcast Dongeng Modern. Gue harap lu semua bisa stay tune di sini, dengerin semua cerita-cerita yang ada di sini. Sampai jumpa di podcast Dongeng Modern selanjutnya. Di segmen Kamis malam. Di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.